Yang ini diffusion truk stagnan dari fase liquid. Sudah saya bikinkan, cuma yang belum selesai ini adalah yang terakhir yang Wilke and Chang, ya belum selesai karena persamaannya sih sederhana sih, tinggal masukkan persamaan, nanti bisa Anda modifikasi lagi. Nah nanti ke depan ya ini bisa Anda pakai, ya bisa Anda pakai. Kemudian ya kalau ujian ya pakai ini aja gitu ya. Jadi kalau ujian sehingga ada cepat ngitungnya untuk proses difusi. Nah, nanti tinggal dikembangkan lagi. Ada contoh-contoh soal yang lain tinggal dikembangkan, ubah-ubah data-datanya, diketahuinya apa gitu. Itu tinggal diubah-ubah, persamaannya sudah saya masukkan dan hasilnya sudah betul. Oke ya, jadi ini nanti akan saya share di LMS untuk yang pertemuan ini. Tapi sekarang saya perlu memastikan pemahaman Anda gitu ya. Anda sudah mengerjakan, tapi ya kan kita sama-sama mengerjakan kan ini ya. Jadi ayo kita cek bersama bagaimana Anda mengerjakan itu gitu ya. Oke, saya akan mulai dari siapa ya dulu ya, yang atau mungkin ada yang mau sukarela maju pertama atau menyampaikan pertama, dan Anda siapkan pekerjaan Anda gitu ya, Anda siapkan filenya, soft copy-nya, nanti Anda share. Bisa disiapkan sekarang? Bisa, Pak. Oke. Jadi begitu saya tunjuk, atau mungkin kalau pakai HP bisa enggak? Enggak bisa kan kalau pakai HP, ada yang pakai HP. Ya, tapi harapan saya semua kita bisa kerjakan gitu ya. Hari ini kita sharing bersama. Jadi tujuannya sharing itu saya enggak ingin apa ya, mau mempermalukan kalian enggak, tapi saya ingin memastikan kalian ngerti apa enggak gitu kan. Nanti kita diskusi sama-sama itu ya. Itu tujuan saya itu. Oke, jadi saya buka dulu filenya kemarin, tugas Anda itu sebentar ya. Tugas Anda saya bukanya dulu soalnya. Oke, saya share screen. Oke, jadi ini ada kasus, ya saya minta kita kerjakan dulu yang agak sulit, yaitu yang nomor 2. Ya, jadi nomor 2 itu kan ada proses difusi, ya kemudian dia dalam kondisi ada satu fase atau satu komponen yang stagnan, fasenya adalah liquid, gitu ya. Komponennya adalah HCl, dia terdifusi ke air, gitu ya, water, melewati suatu lapisan tipis, gitu ya. Nah, tebalnya adalah 2 mm. Jadi gini, Anda mungkin membayangkan lapisan tipis itu apa? Ya saya kemarin menjelaskan, ya kalau lapisan tipis itu ya ada tegangan permukaan gitu ya. Kalau antar permukaan dua komponen bertemu dalam fase liquid ya pasti ada, ya itu atau ada suatu barrier, hambatan dari kedua jenis komponen itu. Kalau di sini kasusnya adalah asam klorida, HCl dan air. Atau ya ini atau kalian bisa bayangkan itu kalau ada suatu membran, ya membran. Ya, membran itu kan tipis sekali gitu kan, lapisan tipis di mana nanti di antara satu tempat ya di poin 1 sama poin 2 dia akan terjadi proses perpindahan di membran. Ya, ini kan membran itu proses separasi gitu ya. Anda ingin memisahkan sesuatu dengan bantuan membran. Membran itu kayak filter gitu, tapi dia lubangnya lebih kecil lagi. Kalau Anda bayangkan itu lebih kecil lagi, bukan partikel yang bisa ditahan itu dalam membran kecil gitu. Nah, itu seperti itu. Jadi kalau Anda membayangkan apa Pak lapisan tipis gitu kan, ya boleh kita bayangkan, asumsikan itu ada suatu membran. Atau mungkin ya karena ada suatu tahanan yang terbentuk dari pertemuan dua fluida, gitu kan, dua zat cair.
Nah, ini yang perlu saya jelaskan. Nah, di mana di satu titik, ya, titik 1 dan titik 2, ya, itu sebenarnya sudah ada pencampuran, gitu ya, sudah ada pencampuran. Jadi kalau di titik 1 ya ada HCl sama air. Di titik 2 juga ada HCl sama air. Ada. Cuma konsentrasinya HCl-nya di titik 1 sama titik 2 berbeda. Ya, konsentrasinya berbeda. Nah, ini bisa kita lihat di soal ya. Di dalam proses difusi, komponen HCl dan air itu terjadi pada suhu 283 Kelvin. Gitu. Di mana konsentrasi, ini konsentrasi ya. Tadi konsentrasi itu adalah Ca, bukan Xa. Xa itu fraksi komponen A. Kalau ini Ca, ya Ca. Oke, jadi konsentrasi Ca 12% di titik 1, densitasnya di titik 1 adalah ini bukan densitas HCl ya, tapi densitas campuran di titik 1. Kemudian apalagi di situ di titik 2 konsentrasi HCl-nya adalah 6%. Rho-nya adalah 1000 ya, 1030,3 kg per meter kubik. DAB-nya itu adalah 2,5 kali 10 pangkat minus 9 meter kuadrat per second. Diasumsikan kondisinya steady state. Kemudian salah satu ya boundary, salah satu batasan di titik 2 itu dia tidak bisa ya terdifusi ke titik 1. Jadi yang terdifusi adalah dari titik 1 ke titik 2. Makanya konsentrasi, lihat ya konsentrasinya, konsentrasi HCl di titik 1 itu lebih besar daripada di titik 2 yang nilainya adalah 6%. Itu ya. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan kemarin, proses difusi itu ada terjadi karena ada perbedaan ada gradasi dari kondisi besar atau kondisi yang tinggi ke kondisi yang kecil atau rendah, entah itu konsentrasi ya itu seperti itu, atau mungkin suhu, atau apa namanya kemarin tekanan parsial gitu kan gitu ya. Kalau fase gas tekanan parsial ya, kalau fase gas bukan konsentrasinya tapi tekanan parsialnya, PA kemudian PB gitu kan. Nah ini, jadi Ca1 nilainya sekian, Ca2 nilainya 6. Nah, sekarang tugas Anda, saya minta untuk menjelaskan. Kira-kira siapa yang mau menjelaskan dulu? Ada yang mau sukarela menjelaskan dulu? Silahkan. Ada yang mau enggak? Sukarela, tak tunjuk lah. Iya. Nah ini Zoga. Ini Zoga telat teman Zoga ini. Jam 8 malam baru masuk. Tadi dia keluar, Pak. Soalnya sinyalnya hilang, lampunya mati, apa listriknya mati. Nah, biar ini. Tapi ada tadi ini, barusan ada. Keluar dia. Iya, tadi sempat ada tapi langsung Ya. keluar. Oke, baik. Yang lain. Soga, terus siapa sih mau? Rizwanda coba, Rizwanda. Mana Rizwanda? Iya, Pak. Ayo coba. Share jawabanmu. Iya, Pak. Sebentar. Saya pakai HP. Saya coba dulu, Pak ya. Iya, kalau bisa enggak apa-apa. Saya tak stop sharing dulu.
Apa sudah terlihat, Pak? Sudah jelas? Halo? Oke, sudah kelihatan. Sudah kelihatan. Iya. Cuma terlalu kecil, guys, diperbesar lagi. Bisa ya, terus. Oh, Ini kan pakai HP. iya, saya pakai HP, Pak. Soalnya kalau pakai Oke. laptop suara saya nggak bisa masuk biasanya. Oke, enggak apa-apa, wes, silakan. Ini dijelaskan gitu, Pak? Iya, dari pertama diketahui. Tadi sudah tak jelaskan di awal ya, diketahuinya apa. Tapi jelaskan lagi. Tapi tidak usah langsung diketahui apa, terus ditanya apa, jawabannya apa gitu kan. Langsung Sambil aja. dijelaskan yang sudah kamu. Iya. Oh iya. Oke. Bismillah. Tunjukkan atasnya yang pertama nih, kok itu mulai yang pertama mana? Ini, Pak, yang pertama. pertama. Ini. Ya, oke. Diketahui. Diketahui nanti kalau ono diketahui nih. Ada. Nah, ditanya oke. Nah, Oke, sudah. sudah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di nomor 2 ini kan tadi udah dijelaskan kan soalnya. Jadi kita bisa langsung ke yang diketahui. Jadi yang diketahui pada komponen yang pertama yaitu itu ada HCl, yaitu di sini saya sebagai komponen A, dan yang komponen yang kedua yaitu water yaitu sebagai komponen B. Lalu ada stagnan film, atau juga bisa kalau yang di sini itu ada Z2 dikurangi Z1 itu 2 mm. Nah, kalau yang di rumus itu biasanya itu dijadikan meter, jadi 2/1000, 2 dibagi 1000, jadi 0,002 meter. Seperti itu. Untuk T-nya sendiri itu sebesar 283 Kelvin. Dan untuk DAB-nya tadi sudah diketahui, yaitu sebesar 2,5 kali 10⁻⁹ meter kuadrat per S. Iya, oke. Lalu ini ada lagi yang diketahuinya, yaitu untuk MA, yaitu MA sendiri itu adalah berat molekul. Berat molekul dari HCl sendiri itu 36,458 gram per mol. Untuk berat molekul dari air itu saya pakai 18,015, tapi kadang ada yang pakai 18,02 ya, Pak. 18,02, ya. Ya, enggak apa-apa, beda-beda sedikit, enggak masalah. Ya, enggak apa-apa. Jadi pakai 18,015 gram per mol. Oke. Dan untuk densitas dari HCl itu sendiri 1060,7 kg per meter kubik. Untuk densitas dari air untuk densitas Jadi 1 campuran itu kan. Iya, Pak, maksudnya gitu. Untuk yang densitas yang kedua yaitu sebesar 1030,3 kg per meter kubik. Lalu di sini di soal kan dijelaskan asumsinya dengan kondisi steady state dan one boundary itu saya translatekan jadinya gini, padahal intinya kan tadi ada satu lapisan tipis gitu kan maksudnya, Pak. Ada. Ya, boleh. Ya. Terus yang ditanya itu adalah fluxnya, yaitu Na dalam kilogram mol per m kuadrat. Berapa gitu? Ya, oke. Ini jawab. Saya menjawabnya itu lihat di yang Bapak kirim itu, yang PDF yang minggu kemarin. Jadi langkah-langkahnya yang pertama itu dari fraksinya dulu ya, XA1 dengan cara 12 ini tuh dari oh ya Allah, ini belum tak jelaskan. Konsentrasi A1 yaitu 12 WT% sama konsentrasi A2 6 WT% gitu kan. Terus jadi yang di XA1 ini dari konsentrasi itu dibagi dengan berat molekul. Nah, terus sebentar. Ya. Tak anut dulu. Ya. Tak interupsi dulu. Kita jelaskan XA1 itu berarti
fraksinya apa? Fraksinya HCl di yang titik 1. Oke, di kondisi yang satu ya, kondisi oke Iya, betul. kondisi 1. Berarti 12 itu adalah konsentrasi enak langsung loh. 12 itu apa? Konsentrasi HCl atau Ca1 gitu kan? Iya, Ca1 dibagi dengan dibagi berat apa? molekulnya HCl. Ya, BM, HCl ya betul. Ya, terus langsung diper Dibagi dengan penjumlahan antara konsentrasi di Ca1 diper dengan berat molekulnya dijumlah dengan tambah 88. Ini tuh sisa dari kayak kan kalau di yang soal dianggap kayak ada 100 kg larutan gitu loh, Pak. ya itu 100 makanya itu kurang kamu di soal kg. itu harusnya asumsi Oh iya, bahwa itu harus tambahkan asumsi bahwa nanti larutannya diasumsikan seberat sejumlah campuran ya, ini campuran totalnya dari HCl sama air itu 100 gitu 100 kan kg. ya, Ya. 100 kilogram. Jadi 100 tadi itu dikurang dengan 12, jadi kan ini ada 88. 88 ini kita asumsikan dengan air. Jadi Ya, jadi itu berarti apa? Kalau 88 berarti apa? Konsentrasi apa? Nah, ini ada yang kurang juga gitu ya. Jadi sebenarnya di punya risiko Anda udah benar, tapi kurang. Jadi kalau ada Ca1, ingat ya di titik 1 itu berarti ada campuran A sama B. Berarti kalau di Ca titik 1 berarti nanti ada Ca1 sama Cb1. Ingat ya, Ca1 sama Cb1. Konsentrasi HCl di titik 1 sama konsentrasi H2O di titik 1. oh ya. Oke ya. Iya, berarti kan kalau konsentrasi H2O itu kan ya kita anggap nanti kalau itu totalnya konsentrasi itu 100, maksimumnya 100. Berarti kan 100 dikurangi konsentrasi dari HCl. Di titik 1 konsentrasi HCl-nya kebetulan 12. Sehingga Cb konsentrasi air di titik 1 itu adalah 100 dikurangi 18. Ketemunya kan 82. Ya. 100 Ya, dikurangi benar ya, 12, Pak. 100 dikurangi 88. Ya. Ya, hasilnya Oke, jadi 88. Ya. Ya, oke. Ya, Benar. Jadi itu tambah keterangan itu. Jadi jelas. Jadi diketahuinya itu kurang. Kamu harusnya kan ada Ca1 sama Ca2. Itu kan cuma aja. Tapi harusnya ditambahkan Cb1 plus Cb2. Ya, jadi di dua kondisi itu, kondisi yang pertama ya di lokasi yang pertama sama lokasi yang kedua atau di boundary batasan yang pertama dan kedua itu ya ada A sama B. Yang di kedua juga ada A sama B. Cuma diketahui di soal ya hanya saja gitu ya. A di 1 itu adalah berapa tadi 12. Yang di 2 ya benar ya di 2 itu 6%. 6%. Nanti ditambahkan enggak apa-apa. Jadi nanti suatu saat kalau Anda mengerjakan seperti ini ya berarti nanti persamaannya harus ditambahi. Ini kan enggak muncul kemarin kan angka-angka saja gitu kan. XA1 kan di soal kan munculnya angka. XA1 itu sama dengan nah ini nanti di Excel saya sudah munculkan persamaan yang betul. Ya ini betul cuma sudah tak jelaskan. Jadi biar Anda lebih gampang. Ya, kalau seperti ini kan susah. Ada 88 dari mana gitu kan kadang bingung dan nyari kan. Oke, terus lanjut. Iya. Baik, Pak, terima kasih. Jadi langsung untuk hasilnya dari pembagian 12 per 36,458 yaitu 0,329 dibagi perjumlahan antara 0,329 plus 4,885 dengan hasil yaitu 0,063. Oke. Jadi dari kita ketahui dari X1 bisa kita cari dari XB1. XB1. Ya, dengan cara
XB1 Ya. sama dengan 1 dikurangi XA1. Yaitu Kenapa hasilnya kok harus dikurangi 1? karena fraksi, Pak. Ya, Fraksi kan fraksi jumlah total. Ya. itu 1. Ya, oke. Jadi Ya. XA1 plus XB1 ya, kalau dijumlah jumlahnya 1. Ya, ini kan fraksi gitu ya. Jadi di titik 1 atau di boundary 1 itu XA1 ditambah XB1 totalnya 1. Kalau XA1 sudah diketahui untuk nyari XB1 ya tinggal 1 dikurangi XA1. Tapi kalau di konsentrasi, ya konsentrasi, komposisi konsentrasi itu kan biasanya komposisi kan maksimumnya 100 ya. 100%. Jadi ingat ya, jadi kalau ada di titik 1 ada HCl sejumlah 12% berat gitu kan, 12% berat. Maka sisanya H2O. Sisanya air. Nah, berapa? Ya berarti kan 100 dikurangi 12, ketemunya 88. Itu nilai CB1. CB2 apa aja loh, saya nanti CB lah, ini CB. Nah, itu adalah kalau CA1 ya berarti CB1. Nah, itu seperti itu. Ya, jadi CA pasangannya sama CB. Di titik 1 ya ada CA1, CB1. Kalau XA ya berarti XA1 sama XB1. Ya, jadi ini adalah dalam satu titik itu ada 2 komponen campuran. Di titik 2 juga ada 2 komponen. Bisa dibayangkan semuanya? Bisa dipahami ya? Bisa. Bisa, Pak. Atau mungkin ada pertanyaan sebelum kita lanjut lagi. Ada yang mau ditanyakan tentang ini silakan. Kita diskusi aja di sini. Jadi ya kalau Anda tidak ngerti, Pak, saya masih bingung gitu ya, saya jelaskan nanti. Itu saya ingin kalian paham di sini. Mohon maaf Pak, izin bertanya. Sing keras suaranya enggak kalau estik apa? Iya. Kalau misalkan di soal itu tidak diketahui untuk yang bagian A dan B-nya itu cara menentukannya gimana ya? Yang keras suaranya Kak, banteran sedikit suaranya. Kan kedengeran tapi kurang yang keras agak keras. Ini estetika ya. Iya. Yang tadi ngomong estetika yang tadi bicara. Ya, coba yang keras, Mbak estetika. Agak keras sedikit. Iya, Pak. Untuk menentukan bagian A dan B-nya itu kalau misalkan di soal tidak diketahui, itu caranya bagaimana ya, Pak? Oke. Kalau seandainya tidak diketahui A sama B-nya yang mana, gitu ya. Nah, biasanya gini, kalau ada suatu soal gitu kan, biasanya soal tertulis ya, katakanlah difusi metanol ke air atau difusi asam asetat ke apa gitu ya, ke amonia gitu kan, contoh. Nah, biasanya ini perlu kalian catat ya, yang ditulis di depan yang pertama ya itu, dan itu aturan di Jinkoplis. Kalau di soal tadi kan biasanya dituliskan dalam kurung A atau nanti komponennya B itu dalam kurung. Tapi dalam aturan di dalam Jinkoplis dan di dalam soal secara umum penulisan proses pemisahan gitu ya, yang ditulis pertama kali di depan kalau itu keterangan, maka yang di depan itu adalah komponen A. Berikutnya yang nomor 2 yaitu adalah komponen B. Gitu. Jadi kalau ada penulisan sistem etanol air gitu kan, ya etanolnya A, B-nya adalah air. Jadi seperti itu. Jadi inilah aturan yang memang tidak disebutkan. Jadi kalau kenapa kok di dalam proses penulisan dalam praktikum proses absorpsi gas CO2 yang ada di udara menggunakan parutan NaOH, mesti CO2-nya taruh di depan. Atau proses ekstraksi asam propionat gitu ya, yang ada di dalam TCE menggunakan
air. Jadi mesti di depan. Jadi seandainya nanti di soal dari tuliskan A, B-nya A mana, B mana, tidak ada. Lihat di tulisan yang pertama apa. Atau ya, yang kedua, biasanya, ingat ya dulu saya jelaskan dalam proses ekstraksi, ada yang namanya, atau mungkin dalam suatu target, ada namanya solut, gitu ya. Komponen yang akan kita ambil ya, atau kita pisahkan untuk target. Nah, solut itulah menjadi komponen A. Jadi kalau ada nanti istilah solutnya adalah air, solvennya adalah amonia gitu. Berarti yang A itu adalah solut. Solven itu biasanya B untuk yang campuran biner. Kalau campurannya tersier, ya komponen yang ketiga itu adalah biasanya solvennya. Ya, jadi ini penting bagi kalian bahwa kalau campurannya campuran biner dua komponen gitu kan, ya, maka solutnya itu adalah A. Yang sebagai solvent pelarutnya itu adalah B. Atau kalau yang tulis di depan, ya jadi di depan itu adalah yang menjadi A, yang nomor 2 itu adalah B. Itu seperti itu cara penulisan. Jadi makanya nanti Anda dalam mengerjakan soal atau menulis soal jangan dibolak-balik gitu ya. Praktikum atau proses ekstraksi apa. Jadi yang harus di depan yang memang menjadi target kita. Itu ya. Jadi tolong diingat-ingat. Itu ya Mbak Estetika ya. Bagus sekali pertanyaan. Itu yang bisa saya sampaikan ke Mbak Estetika. Apakah sudah sesuai dengan yang ditanyakan? Iya Pak, sudah. Terima kasih Pak. Ya, oke. Jadi untuk semua tolong diingat-ingat. Jadi Anda nanti jangan sampai bingung A, B, C-nya mana Pak gitu ya. Nah, memang kadang-kadang di suatu soal tidak disebutkan A, B, C, tapi ingat kalau dia sebagai solvent, berarti dia adalah di solut itu adalah sebagai A. Oke itu. Oke kemudian dilanjut Mbak Riswanda. Oke kita sudah sampai nyari XP. Kemudian X yang kedua apa itu? Itu X yang kedua itu maksudnya XA2 itu habis kena stipo belum saya tulis lagi Pak. Iya. Ya. Jadi itu XA2. Oke, Cara XA2 mencari itu berarti kan sama konsentrasi. Ya, sama dengan yang di XA1, cuman bedanya di sini yaitu kita pakai di konsentrasi yang CA2 yaitu sebesar 6% kan. Jadi CA2 kan berarti konsentrasi HCl di titik 2 gitu kan. Jadi 6 dibagi dengan berat molekulnya HCl. Nanti yang angka 94 itu juga sama dari 100 dikurangi 6. Dan hasilnya dari XA2 ini yaitu sebesar 0,031 dan jadi kita bisa mengetahui juga untuk XB2-nya yaitu sebesar 0,969. Oke. Saya lanjut yang selanjutnya yaitu mencari M. Yaitu M di sini apa? ada M1 dan M2. M sendiri yaitu berat molekul di titik 1 dan di titik 2. Cara mencarinya itu bagaimana? Yaitu dengan cara 100 kg tadi yang kita asumsikan pertama, yaitu dibagi dengan 0,329. Ini kan dari X. CA. Maksudnya ya. CA1 dan dibagi DM. Ya, dibagi ya. CA1 dibagi dengan DM. MA ya, bagi MA. Nah, ya Pak, saya jadi bingung. Ya, untuk yang 4,885 tadi juga CB1 dibagi dengan MB-nya, seperti itu. Terus ini tadi 100 kg, terus dibagi dengan penjumlahan tersebut. Dan menghasilkan 19,179 kg per kilogram mol. Ya. Sebenarnya M itu apa gitu kan? Berat molekul apa? M1 sama M2 itu. Berat molekul dua komponen ini di titik 1 dan di titik 2, Pak.
Ya, kembali lagi bahwa ini adalah campuran gitu ya. Kalau Ma sama Mb itu kan satu komponen gitu ya. Ma itu adalah miliknya HCl, berat molekulnya HCl, Mb itu berat molekulnya air. Tapi begitu kita sudah campur titik satu, ya berarti itu ada berat molekul campuran gitu ya. Makanya perlu kita cari di M1 sama M2. Ya, titik 1 sama titik 2. Nah, itu kita cari. Nah, kemudian oke, sudah M1, M2. Maka kita perlu mencari yang namanya CAV. CAV itu apa? CAV sendiri itu adalah konsentrasi rata-rata. Oke, CAV Dari rata-rata. ya, konsentrasi rata-rata. Di Untuk titik mencari 1 sama titik 2. titik 2. Oke. CAV sendiri itu dicarinya dengan cara densitas dibagi dengan berat molekul yang ada di titik 1 dan titik 2. Jadi dijumlahkan lalu dibagi 2. Hasilnya dari CAV sendiri yaitu adalah sebesar 55,383 kg mol per meter kubik. Oke. Kemudian apalagi yang dicari? Ya, kemudian dicari XBM. Dulu kan Bapak pernah bilang kalau nilai dari XB1 dan XB2 itu saling mendekati, maka kita bisa menggunakan persamaan yang bisa langsung dibagi gitu, Pak. Dibagi 2. Jadi di sini saya langsung pakai XBM sama dengan XB1 plus XB2 dibagi 2. Karena di sini XB1 dan XB2-nya itu sama-sama 0,9 gitu. Jadi hasilnya dari XBM ini adalah sebesar 0,953. Pertanyaannya adalah gini, ini untuk semuanya ya, enggak dari Swanda aja. Kenapa harus muncul XBM? XBM itu apa kan? Berarti kan dia fraksi komponen B. Ya, kenapa kok harus muncul XBM? Kenapa harus muncul XBM? Ada yang tahu? Kok enggak XA aja gitu kan? XA1 ya dikurangi XA2. Atau kalau kemarin di fase gas kan apa namanya PA1 dikurangi PA2. Tapi di proses yang stagnan ini, khusus yang proses stagnan ya. Jadi difusi satu komponen ke kondisi yang stagnan itu harus melibatkan ya kalau kita pakai yang namanya tekanan parsial ya tekanan parsial maka nanti persamaannya ya ada PBM-nya juga. Tapi kalau ini kita pakai X gitu kan, berarti ada XBM. Ya, karena ini fase liquid gitu ya, fase liquid yang melibatkan konsentrasi dan fraksi. Ya, nah, kalau liquid berarti yang kita lihat itu kan di fraksinya gitu kan, XA, XB. Tapi kalau di fase gas itu P-nya ya, tekanan parsialnya, PA P kecil kan, bukan P besar kan, P besar P total. Nah, kenapa kok itu perlu dipertimbangkan gitu kan? Kenapa kok nggak hilang aja gitu? Atau saya anggap satu gitu. Kenapa kok harus muncul seperti itu gitu? Kalau di kondisi yang equimolar counter diffusion kan nggak ada ini, nggak ada BBM maupun XBM nggak ada. Sebenarnya saya harus tanya, kenapa Pak ini kok harus muncul seperti itu? Ada yang tahu jawabannya kenapa? Ada yang tahu? Apa karena hanya A yang terdifusi ke B itu ngaruh apa enggak kira-kira, Pak? Kayak hanya ada satu komponen yang terdifusi kalau ke hanya komponen. Kalau hanya satu komponen kan harusnya B-nya tidak perlu dihitung kan B-nya. Itu kan B-nya dipertimbangkan itu. Fraksinya B ya kan? Ya. Kalau biasanya kita lihat yang equimolar kenapa? Ya karena gini gitu ya. Jadi sebenarnya ya kalau kita sudah berbicara non equimolar counter diffusion
Ya, jadi yang sudah difusi truk stagnan, dia fase gas maupun fase cair. Sebenarnya juga kita perlu melihat fraksi atau tekanan parsial di komponen yang B. Itu jadi pertimbangan karena di situ memang terpengaruh gitu ya. Makanya di situ kita lihat kan PB kalau ini XA1 plus XB2 dibagi 2 kan XBM itu. Bahkan kalau seandainya nilai XB1 sama XB2-nya itu enggak bedanya jauh, berarti nanti kita harus pakai persamaan yang SBM-nya kan yang len ada lennya itu. Nah, kalau saya pakai len itu, karena saya pakai Excel, ya saya anggap saya tidak akan melihat XB1, XB2-nya mendekati atau tidak, tapi saya pakai len. Hampir sama nilainya, tapi tidak masalah gitu ya. Ini kan hanya penyertaan yang XB1 plus XB2 dibagi 2. Tapi saya pakai yang len, nanti saya tunjukkan perhitungan saya. Hasilnya sama. Jadi karena pakai Excel, kita menghitungnya tidak susah, ya kita langsung masukkan yang pakai persamaan yang sulit. Jadi ini kondisional aja gitu, artinya bahwa ya memang dalam proses difusi yang ya kalau kita lihat judulnya ada truk stagnan, ya salah satu komponennya tidak terdifusi, ya tidak terdifusi. Kalau difusi akumular kan dia bisa bolak-balik gitu kan. Itu perlu kita pertimbangkan ya komponen fraksi di setiap masing-masing titik itu perlu karena jumlahnya pasti tidak sama terjadi perubahan. Jadi XBM itu apa ya, berarti B itu kan fraksi komponen B itu kan rata-rata, jadi pasti ada perubahan rata-rata. Jadi ada yang namanya kalau Anda belajar kemarin di perpindahan panas ada delta T LMTD, log min temperatur difference. Maksudnya apa sih itu? Seperti itu. Ada yang ingat delta T LMTD loh di dalam perpan itu kenapa kok perlu dihitung? Untuk apa? Kenapa kok dinamakan delta T LMTD, log min temperatur? Apa? Ya karena proses ya perpindahan panas ya, perbedaan temperatur di sepanjang kalau kita berbicara HE itu pasti akan tidak sama. Sehingga rata-ratanya dibuatlah menjadi rata-rata log min temperatur di LMTD. Jadi tidak dijumlahkan kemudian dibagi, enggak, sebenarnya ada seperti itu. Nah, makanya kalau persamaannya benar ada lennya kan, sama itu dengan delta T LMTD log min. Jadi karena perubahan XB sepanjang dia terjadi proses difusi, XB juga berubah. Tapi dengan asumsi tadi ya XB1 sama XB2 tidak beda jauh, maka bisa langsung dibagi 2. Itu arahnya ke sana. Tapi seandainya terjadi perubahan yang sangat signifikan, ya kita harus pakai persamaan yang lain. Nah, itu yang harus kalian pahami. Ya, jadi nanti saya tunjukkan di Excel saya gitu ya. Jadi itu nanti juga bisa kalian pelajari apa yang bisa kalian pahami. Jadi sepanjang proses difusi atau di sepanjang pipa gitu, di sepanjang tempat ya terjadinya proses difusi itu, ya XB itu juga terjadi perubahan. Cuma enggak kita hitung, tapi kita pertimbangkan, masuk ke rumus gitu kan, masuk ke rumus. Jadi tidak bisa kita abaikan. Nah, itu yang harus kalian ingat-ingat ya. Ini khusus untuk kasus difusi yang kondisinya adalah bukan equimolar Cantor diffusion. Oke, sampai sini bisa dipahami. Jadi ketemunya berapa, Rizwanda? Ketemunya Untuk berapa? nilai XBM itu sebesar 0,953. Oke. Ya. Kemudian NA? Kemudian kita bisa masuk langsung ke persamaan untuk mencari A, yaitu di sini persamaannya DAB kali DAC
per Z2 min Z1 kali Ya. XBM dikali XA1 min XA2. Oke. Jadi seperti angka-angkanya itu. yang udah kita temukan itu langsung dimasukkan ke persamaan ini dan didapatkan hasil sebesar 2,3246 kali 10 pangkat min 6 kilogram mol per SM kuadrat. Oke, kilogram mol A itu ya, komponen A. Oh iya. Kilogram mol A per second per meter kuadrat ya. Oke, ketemunya 2, ya betul. Oke, sudah betul. Oke, silakan stop share screen-nya. Terima kasih Rizwanda. Betul, Ya, bagus. terima kasih juga Pak atas koreksi-koreksinya. Ya, bagus. Oke, jadi saya ingin sedikit share yang tadi ya perhitungannya yang Rizwanda. Nah, ini ya saya sudah buat bahwa ya sama dengan tadi yang sudah dijelaskan Rizwanda, memang ya sudah bagus gitu ya. Nah, di sini cuma saya tambahkan ya, di sini ada CA1, kemudian CA2, nah kemudian nanti saya tambahkan CB1 ini, CB1 sama CB2 ini, saya tambahkan ini. Nah, itu ya. Ini. Nah, kita buat asumsi gitu ya. Jumlah larutannya adalah 100 kg. Saya simpulkan W. Nah, nanti harapan saya dengan melihat ini Anda lebih mudah gitu ya, sehingga nanti kalian bisa dengan ya membantu untuk bisa kalau ada soal lain gitu ya dengan ini Anda tinggal masukkan A-nya apa gitu kan. A komponen A HCl, B-nya adalah H2O. Ya DAP-nya berapa, AZ-nya berapa ini. Jadi kalau ini 2 mm diubah ke meter, udah otomatis gitu ya, sudah terkonversi semua. Nah, MA, MP tinggal yang warnanya hijau ini muda ini sudah merupakan input yang bisa kita masukkan. Yang warnanya kuning dan angkanya merah itu adalah hasil perhitungan. Ya. Tinggal kita, nah nanti kita cari XA2, XB2, yang ini satu. Nah ini nanti harapan saya dengan adanya seperti ini, kalian akan bisa lebih memahami. Gitu ya. Karena kalau di dalam Gemcoblis, dia langsung muncul angka-angka gitu kan, muncul angka-angka, ya kita agak susah untuk mengidentifikasi angka itu dari mana gitu kan. Nah itu sehingga ya ini saya buat seperti ini tadi. Ya ketemunya lah kalau yang tadi bedanya perhitungan dari Rizwanda dan saya pakai SPM-nya XB2 dikurangi XB1 dibagi LEN, XB2 dibagi XB1, ini yang membedakan dari persamaan 634. Ya ada semua di situ, ketemunya 0,99. Nah, jadi kita pakai ini aja lah kalau dipakai Excel ya. Tapi kalau pakai perhitungan manual ya kita cari yang mudah selama nilai XB gitu kan, XB1 sama XB2 tidak beda jauh gitu kan. Ini kan 0,9 gitu ya. XB1 0,93, XB2 0,96. Nah, itu tidak beda jauh lah. Sama-sama 0,9 gitu ya. Nah, maka ya kita boleh jadi pakai XB1 plus XB2 dibagi 2. Tapi saya pakai ini. Nilainya tidak beda jauh gitu ya. Saya pakai itu, kemudian ya untuk NA-nya DAP, JAV, JAV sudah saya masukkan ini. Nah, XA1 dengan kali XPM, ketemunya adalah 2,3 pangkat min 10 pangkat 6 kg mol per second meter kuadrat. Ya. Nah, ini. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini yang memang soal sedikit perlu pemahaman lebih gitu ya. Ya, ada yang mau ditanyakan dari kalian? Silakan kalau mau tanya. Yang lain ngerti? Kalau soal ini keluar bisa, model seperti ini keluar bisa? Bisa ya? Ngerti ya? Nanti tak munculkan loh soal ini, kemudian muncul di dalam
ujian UAS kayak jadi ini. Nah, kalau seperti tadi pertanyaannya estetika, kalau hasilnya di dalam kurung A, dengan A-nya water. Biasa A di sini tidak ada, A sama B-nya tidak ada ya. Kalau terus yang di depan ini ya berarti A. B-nya itu adalah water itu adalah B. Atau lah ini solut ya, solut. Nah, solut HCl. Berarti kalau ada kata-kata solut itu adalah dia. Nah, dan biasanya setelah solut ini akan diikuti solvent. Dia didifusi menggunakan solventnya adalah air. Kalau sini tidak ada ya. Tidak ada. Nah, tapi biasanya ada mengikuti solvent. Nah, itu ya. Jadi ada solut. Solut itu adalah komponen yang pertama. Oke, jadi ini jadi soal nomor 2. Kalau soal yang nomor berapa tadi ya? Nomor ini kan mudah ya, saya rasa ya. Yang estimasi itu ya ini yang nomor 1, ya, estimasinya nomor 1 itu. Oke, jadi saya mau minta yang nomor 1 untuk coba dijelaskan oleh siapa sekarang ini. Yang ada ini Mas Syahid. Coba Mas Syahid, ada nggak Mas Syahid? Ada, Pak. Oke, coba nomor 1, soal nomor 1 yang tentang prediksi. Oh iya, Pak. Di share screen apa gimana, Pak? Iya, share screen. Oh iya. Izin share screen, Pak ya. Apakah sudah terlihat? Oke, sudah. Oke, silakan. Ya. Untuk ini soal yang pertama, estimasi dari difusi binari gas. Ini diketahui tekanannya adalah 1,013 kali 10 pangkat 5 Pascal dijadikan ATM untuk yang poin ke A. Untuk Sebentar dulu, tak interupsi dulu. Mulailah dari komponennya dulu. Komponennya ya. apa? Untuk komponennya adalah etanol atau CH3CH2O2. Di sini saya jadikan C2H6O untuk mempermudah untuk mencari volumenya nanti. Lalu ini berbentuk gas dan metan CH4 terdifusi dengan menggunakan cara Fuller et al. Untuk poin A itu diketahui bahwa tekanannya 1,0132 kali 10 pangkat 5 Pascal. Dijadikan ATM menjadi 0,99. Maaf, di sini 9-nya kurang 1 kalau nggak salah. Iya. Ya, Ustaz apa? Kurang 1. 99951 ATM. Untuk suhu pertama 298 Kelvin. Lalu untuk suhu kedua 373 Kelvin. Yang pertama, di sini saya menggunakan langkah yang pertama itu untuk mencari volume pada atomik ya. Ya, volume atomik yang A atau yang etanol, yaitu C2H6O. Untuk C-nya itu bernilai 16,5. Lalu untuk hanya 1,92. Di sini langsung saja dioperasionalkan. C-nya ada 2 bernilai 16,5. Jadi 2 kali 16,5 ditambah 6 dikali 1,98 ditambah 1 untuk O-nya bernilai 5,48. Dihasilkan 50,36. Lalu untuk massa dari etanol itu 46 gram per mol. Lalu untuk metan, volume atomiknya yaitu C1H4, C-nya 16,5,
Langsung saja 1 kali 16,5 ditambah 4 kali 1,98 sama dengan 24,42. Lalu untuk masanya atau MR-nya 16 gram per mol untuk metan. Lalu di sini adalah rumus dari DAB. Langsung saja dimasukkan. Di sini saya menggunakan bantuan Microsoft Excel untuk perhitungannya. Jadi saya tinggal masukkan menghasilkan nilai seperti ini. Seperti itu. Untuk rumusnya 1 dikali 10 pangkat min 7 dikali T pangkat 1,75 dikali dalam kurung 1 per MR-nya. Ya wes, kau usah sebutkan. Ya. Ya, lalu sebutkan resiko ketemunya berapa? Ketemunya 1,42675 kali 10 pangkat min 5 meter persegi per sekon. Ini untuk yang suhu yang pertama 298. Lalu untuk suhu yang kedua pada poin A itu ada 373 Kelvin. Menghasilkan ya, ini temperaturnya berubah ya, suhunya berubah kan ya, dinaikkan. Ya, terus ya, menghasilkan 2,1133 kali 10 pangkat min 5 meter persegi per sekon. Ya. Lalu untuk poin B ini sama suhunya seperti yang di A pada suhu pertama, namun beda tekanannya. Tekanannya terlebih dahulu dirubah menjadi ATM menghasilkan 2 ATM. Lalu dengan rumus DAB tersebut dihasilkan nilai 7,13341 kali 10 pangkat 6 meter persegi per sekon. Sebentar. Kalau P-nya itu 2 ATM ya, 2 ATM. Ketemunya berapa? 7,3. Oke, terima kasih Mas Syahid ya. Baik, Pak. Terima kasih. Di stop dulu screen-nya. Tunjukkan 7,4. Ya sudah bagus sekali. Jadi perlu ada beberapa coba kita lihat ya. Saya coba share screen. Itu yang estimasi. Untuk yang B ketemunya 7 kali 10, 7 kali 10 pangkat 6 ya. Jadi gini. Jadi ya Anda juga perlu jeli gitu ya dalam soal gitu ya. Tadi sudah betul ya, tapi ini saya mau mengingatkan lagi. Suatu saat jangan sampai Anda nanti terjebak dalam soal ini ya. Jadi ini kan contoh, ada yang contoh soal itu kan, contoh soal 6, 2, 2. Nah itu difusi air, ya truk stagnan, berarti dia melalui kondisi yang stagnan, dalam fasenya adalah fase gas ke udara. Nah, kalau Anda lihat di sini, Anda mikir ya, air itu kan fasenya adalah fase cair, Pak. Kok Pak Anang bilangnya fase gas? Ya, ingat bahwa yang kita lihat bukan liquidnya di sini, ini kan water ya, cair memang dia. Kalau kita taruh di sini, ya dalam suatu tabung reaksi atau mungkin suatu wadah tertentu, ya ini air memang, ya liquid. Tapi yang kita lihat adalah yang ada di permukaan. Di permukaan itu ada suatu kondisi di mana itu ada uap air. Ada uap air, gitu ya. Jadi ada uap air di mana uap air itu nanti akan terdifusi ke udara. Pure air. Air ini adalah udara yang murni. Jadi bukan ini nanti, itu kan di fase gas, Pak. Ya. Berarti kan itu masuk, kalau liquid ya masuk liquid gas, bukan. Jadi ini memang liquid. Ya, kita lihat secara keseluruhan liquid. Tapi yang kita nanti jadikan masukan adalah vapor, uap air. Water vapor gitu ya. Jadi uap air.
uap air yang ada di permukaan ini berasal dari mana? Ya dari air yang ada di sini yang menguap, terevaporasi. Pasti ada gitu kan. Dia akan terdifusi ke udara. Ke B. Jadi A terdifusi ke B. Kasusnya sama dengan tadi gitu ya, yang disampaikan Mas Said. Ada etanol. Ya. Etanol kan fasenya cair gitu kan. Kok tadi Pak Anang bilangnya fase gas. Kalau persamaan Fuller kan tuh gas itu kan. Tapi ingat ada kata kuncinya di vapor. Vapor etanol. Uap etanol. Ya, ingat-ingat ya. Ini juga gitu. Makanya di dalam contoh soal ini gitu ya, yang cukup stagnan ini, Anda harus mencari tekanan uap pressure dari air berapa. Nilainya di sini adalah 17,54 kalau contoh soal itu. Jadi ini yang kita lihat bukan air yang fase liquid, tapi uap air. Jadi air yang sudah menjadi kondisinya berubah fase menjadi uap atau gas. Terdifusi, kan dari ini terdifusi ke B, ke titik 2. Makanya PA1 di sini itu bukan di dalamnya ini, di dalam cairan ini, tapi di atasnya. Ya, PA1 titiknya di atas. PA2 juga di sini. Dia bersinggungan dengan udara yang bergerak. B itu bergerak dari arah sini ke sana, ya kan? Nah, itu ya. Jadi nanti perlu dipahami, itu ada vapor. Makanya untuk bisa menyelesaikan contoh soal ini kita butuh data vapor pressure dari air. Karena di sini sistemnya bekerja pada temperatur atau suhu 20 derajat, maka nilai vapor pressure-nya adalah ini ya, vapor pressure-nya ketemunya 17,54 mm Hg. Dari mana? Dari ini. Nah, sehingga dari situ baru kita bisa cari nilai PA1 gitu kan. Baru dari PA1 dari vapor pressure itu ya ini dibagi 760 ketemunya ATM. Ini kan dari nilai dari X26 adalah ini nilai yang dari kita ambil, itu nanti kita ya konversikan ke ATM, ketemunya 0,02. Nah, ini PA1-nya seperti itu. PA2 di sini karena dia adalah pure air atau udara murni, maka ya kita anggap ini adalah 0, nilainya 0 PA2. Nah, kita bisa cari berarti kan nanti ya, seperti tadi. Nah, ini tadi kan kalau ini fase gas itu adalah PBM, kan ada PBM-nya ini ya. Nah, sama PB2 dikurangi PB1, ln PB2 per PB1. Kalau tadi yang fase liquid itu adalah XA2 dikurangi XA1 dibagi ln XA2 per XA1. Tapi kalau fase gas itu yang dipakai tekanan parsial. Ya, ini. Ya, ini harus kita bedakan ya. Jadi fase gas sama fase liquid. Bagaimana mengidentifikasi fase gas sama fase liquid? Ya persamaannya udah kelihatan, harus beda lah. Jadi jangan ada salah ya menggunakannya. Harus hati-hati. Ya, jadi harus hati-hati. Jadi di soal mungkin juga tidak akan saya sebutkan ini fase gas, fase liquid, tapi harus Anda jeli baca soal, gitu ya. Nah, di sini harus Anda jeli. Nah, ini water, ini ada kata water evaporate. Nah, air terevaporasi, berarti ada uap air. Ada air yang menguap. Air yang menguap itulah yang dia terdifusi ke udara. Ya, jadi tolong diingat-ingat. Saya tidak mau nanti Anda salah. Ini kan liquid Pak, air. Nah, berarti harus pakai persamaan yang tadi gitu kan, yang untuk liquid. Nah, enggak, tapi harus Anda baca dengan jeli. Ya, begitu juga tadi contoh soal tadi. Nah, ini kan etanol. Ya, etanol vapor. Ya, ini potong, maaf ini potong tadi ya. Jadi diffusion of the gas for a mixture of ethanol vapor and methane. Jadi uap etanol dan metan, gas metan. Fase gas semua. Ya, hati-hati ya. Jadi
ini harus kalian perhatikan kata-kata vapor atau ada evaporation. Ya, jadi ini yang harus kalian cermati untuk bagaimana supaya tidak salah menggunakan persamaan. Oke, kembali ke sini tadi ini sudah kita pahami bahwa ini adalah uap vapor dari etanol. Ya, persamaannya etanol sebenarnya kan C2H5OH gitu kan. Tapi bisa kita jabarkan seperti ini. Jadi yang pertama kita identifikasi dulu ya komponen A sama B-nya apa. Oke. A-nya berarti yang di depan, yang etanol dan metan adalah B gitu kan. Nah, itu identifikasi A sama B-nya. Maka ya kita tuliskan komponen A-nya apa, komponen B-nya apa di situ. Kemudian cari berat molekulnya, Ma untuk etanol berapa, untuk metan berapa gitu kan. Nah, ini. Nah, kemudian ya kita pakai persamaan Fuller et al. Ini. Persamaan yang di 6245. Persamaan 6245 kita butuh data T, kemudian berat molekul MAMB, sama VA. Yang belum tahu kan VA-nya sama VB. Nah, kita cari VA sama VB. Nilai VA sama PB itu bisa kita cari berdasarkan tabel 622. Itu adalah diffusion volume untuk ya setiap atomiknya ya, atau mungkin ada molekul-molekul sederhana itu kan. Ada semua di sini. C, kalau C-nya ada berapa ini? 2, ya berarti 2 kali 16,5. H-nya ada berapa? Itu kali ya. Ditambah sama sesuai dengan jumlahnya. Sehingga nanti bisa kita cari nilai VA-nya berapa, VB-nya berapa, ya tinggal kita masukkan. Karena kita sudah pakai Excel, sebenarnya saya punya perhitungan yang sederhana, tapi udahlah nanti saya pakai Excel aja lah untuk ujiannya. Tapi kalau manual, saya tunjukkan persamaan yang sederhana. Tapi karena kita sudah pakai Excel, udah walaupun panjang gini ya enggak masalah gitu kan. Jadi kalau masukkan angka udah ketemu, otomatis ketemu. Selama kita sudah masukkan persamaan ini ya, mau dirubah berapapun ya mesti nanti hasilnya insya Allah enggak masalah ketemu. Nah, sekarang kita masukkan pada saat P1 T1 ya, tekanannya ini ya 1,1 maka 10,5 Pascal, temperaturnya 298, ketemunya ya ini kan kalau kita ubah dari ATM, ini kalau dalam menentukan diffusivity kita ubah dalam ATM gitu ya, ini satu ATM, ketemunya DAB ini pada saat kondisi P1 T1 ya, satu besar. Ini DAB pada P1 T1 ini. Kita kasih tanda ini ya. Nilai P1 ketemunya 1,4 kali 10 pangkat min 5 meter kuadrat per second. Kemudian nah ada perubahan temperatur, tekanannya masih sama, P1-nya sama 1 atm. Nah, DAB pada P1 T2, maksudnya P1 ya tekanan yang di P1, T-nya T2, T2-nya ini ketemunya sekian. Nah, dengan kenaikan temperatur maka ada kenaikan sini ya. Ini 2,11 kali 10 pangkat min 5 meter kuadrat per second. Nah, sekarang jadi kasus ketiga ya, ke B ya. B tapi ya ini adalah kalau tekanannya naik tapi temperaturnya pakai temperatur yang pertama 298. Bagaimana? Tekanan jadi 2 atm. Ya, 2 atm. Nah, kita pakai persamaan ini bisa. DAB P2, P2 itu hanya P yang perubahannya yang kita inginkan adalah 2 atm. T-nya T1, 298, itu sama dengan DAB kali P1 T1. DAB yang kita dapatkan di perhitungan sebelumnya pada kondisi P1 T1 dikali PA1 dibagi PA2. Ketemunya ini sama dengan yang tadi. Dan untuk menghitung yang A2 ini gitu ya, ini A1 ini A2.
Saya punya persamaan yang sederhana, tapi nanti saya kasih tahu Anda yang tidak perlu ngitung panjang. Tapi kembali lagi bahwa kalau sudah pakai Excel ya udah tinggal nanti kita masukkan ya udah ketemu nilainya berapa gitu kan, NDAP-nya ini. Jadi tidak susah untuk mencari ini, yang pasti adalah bagaimana kalian bisa mengidentifikasi rumus kimia dari senyawa itu, harus tahu ya rumus kimianya apa, kemudian ya tinggal kita cari VA sama VB, kemudian berat molekulnya berapa, nah, kemudian kita tinggal masukkan ke persamaan. Nah kemudian perlu diingat lagi bahwa ya kembali lagi saya ingatkan lagi bahwa sebenarnya ada data eksperimen gitu kan, data eksperimen yang di tabel 621. Nah, data eksperimen itu sudah ada, ya, sudah tersedia. Seandainya tidak ada, ya kita cari pakai persamaan Fuller et al. Ini. Tapi selama dia ada di dalam 621, ya kita tidak perlu ngitung ini. Proses perhitungan ini itu dilakukan kalau memang di tabel 62.1 gitu ya, itu dia tidak ada datanya, maka kita perlu menggunakan Fuller et al. Nah, di sini kita sebenarnya membandingkan, gitu ya, melihat apakah Fuller et al. Ini layak untuk dipakai. Ya, makanya kita buat ini kondisi itu sebenarnya ada di data. Ya, di tabel 621 itu ada untuk ini. Ternyata perbedaannya tidak jauh. Ya, perbedaannya tidak jauh lah, masih boleh dikatakan. Kalau perbedaannya 10-20% dari data eksperimen, masih bisa kita terima persamaan Fuller et al. Itu bisa kita pakai untuk memprediksi nilai DAP pada fase gas. Kalau fase liquid, maka ya kita pakai Wilke and Chang. Itu fase liquid ya DAP-nya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Pak, izin tanya, boleh? Ya, silakan Anda. Untuk yang nilai dari volume atomik yang punyanya Fuller et al. Itu apakah dari yang punya Giancopis sama buku yang lainnya itu sama, Pak? Soalnya yang saya lihat ada di PDF yang lain itu yang nilai hanya itu 2,31 gitu. Tapi yang di Giancopis itu 1,98. 1,98. Iya. Itu. Iya. Jadi gimana gitu loh, Pak? Jadi apakah tetap pakai yang mana gitulah istilahnya? Ya, oke. Jadi sekarang gini, jadi kalau ada pertanyaan pakai yang mana, Mbak, gitu ya. Jadi selama nanti kalian masih gitu ya, masih soal-soalnya mengacu pada Giancopis gitu ya, selama ini ada di Giancopis, kita pakai yang Giancopis saja. Sementara itu ya, tapi seandainya di Giancopis tidak ada, ya pakai yang ada di luar gitu, enggak masalah. Tapi seandainya ada perbedaan, kan tadi Rizwanda bilang kalau di buku lain atau mungkin di textbook lain tuh nilai hanya beda, Pak. Ya sementara untuk saat ini kita pakai yang Giancopis dulu, karena kita sementara ini ngajunya ke Giancopis. Tapi nanti perlu kita evaluasi gitu, artinya apakah yang baru ini benar apa enggak gitu kan. Tapi kalau Giancopis saya rasa kita masih bisa percaya, sudah puluhan tahun dia dipakai untuk mendidik orang, ya walaupun kita tidak boleh percaya betul, dia pasti ada kesalahan, pasti namanya textbook itu ada kesalahan, hanya dia muncul revisi edisi berapa gitu kan. Nah cuma biar kalian tidak bingung kan, lupa ini ada yang sekian, ya sementara untuk hitungan pakai yang Giancopis dulu, jadi satu pedoman. Yang penting apa, kalian ngerti dulu hitungnya seperti apa. Nah nanti kalau seandainya masalah data dan lain-lain, saya dulu pernah sampaikan bahwa ini kan data lama, pasti ada perbaruan data sekian puluh tahun, pasti ada data baru yang bermunculan gitu ya, pasti ada. Memang saya tidak cari karena ya biar kalian tidak bingung, karena ini pakai ini. Sementara untuk belajar itu pakai ini dulu. Tapi misalnya nanti Anda mungkin kerja atau mungkin nanti mau mengeksplor lebih dalam lagi, ternyata ada ini Pak, ada yang baru dan itu sudah diuji betul. Dan mungkin di textbook lain yang terbaru gitu ya, tidak apa, gitu ya, kita pakai yang terbaru untuk mengembangkan. Mungkin Anda mau meneliti atau mau mempelajari tentang proses diuji, ya pakai yang terbaru. Tapi untuk saat ini
Untuk saat ini sementara kita pakai yang ini dulu. Biar kalian paham di sini gitu loh. Nah, soal sudah kalian nanti ternyata sudah ngerti dan oh ternyata itu kurang benar Pak. Enggak apa-apa. Itu nanti kita akan jadikan masukan. Gitu ya Riswanda ya. Baik Pak, Ya. baik. Jadi sementara untuk hitungan biar enggak salah, kamu pakai karena kita ngacunya buku pademannya adalah Jenkoblis. Jadi biar enggak malah salah ngitungnya. Tapi yang penting ini bagi saya adalah saya melihat kamu ngerti. Makanya saya tidak akan detail lihat angka sampai betul angkanya. Kalau beda-beda koma, itu kan kalau ini 1,9 di buku lain juga 2, sekian kadang kan juga tidak beda jauh. Ya selama tadi ada saya bilang perbedaannya sekitar 20% kalau di data DAB-nya masih bisa ditoleransi, masalah. Ya. Yang penting intinya adalah bagi kita seorang orang teknik itu jangan sampai detail sekali betul 100% plek enggak, tapi ya yang penting kamu ngerti, kalian ngerti cara menghitung, paham. Kalau ada seperti ini nanti suatu saat tinggal dikembangkan. Ya intinya ke sana. Oke, gitu ya Riswanda. Iya Pak. Terima kasih. Ya sama-sama. Oke. Yang lain mungkin? Yang lain mau tanya, ngerti kabar ya? Ngerti semua? Ada yang belum ngerti? Kok nanti pas hujan Pak saya belum ngerti Pak, jangan gitu loh ya. Saya mau makanya minggu ini sama minggu hari apa ya, ketemu lagi hari Jumat, saya mau diskusi soal-soal. Nanti saya semua tak kasih soal lagi. Saya mau matangkan kalian. Nah baru nanti minggu depan saya baru masuk ke materi yang pemisahan. Tapi ini harus ngerti dulu. Ini ngerti dulu. Ya, karena nanti ada satu lagi di dalam contoh soal-soal itu, ingat ya bahwa ini adalah flux. Yang dicari adalah flux, gitu kan? Nah kalau saya minta bagaimana berapa laju difusinya, gitu kan? Saya pertanyaan kan ini kan tanya adalah ya flux, gitu kan? NA-nya atau JA bintangnya. Tapi kalau dalam mesti satuannya Anda lihat satuannya ketemunya berapa? Satuan flux itu apa? Satuan NA kemudian JA itu apa? Ya LB mol atau kilogram mol per second, terus kemudian meter persegi gitu ya, meter kuadrat itu kan. Nah, sekarang kalau saya kepingin cuma satuannya meter perseginya hilang gimana? Gimana? Dikalikan luas, Pak. Ya, makanya ada di beberapa soal, ya kalau kita lihat di Jenkoblis soal-soal yang pertama itu ada katakanlah yang equimolar, ada sepanjang pipanya berapa gitu kan, pipanya adalah 1 meter gitu atau 0,1 meter. Tapi di situ akan muncul salah satu di soal dengan diameter. Nah, itu hati-hati. Dengan diameter pipanya adalah sekian atau inset diameter pipa diketahui sekian milimeter. Hati-hati. Nah begitu ada kan kalau kita kemarin kan contohnya hanya panjangnya kan, panjang pipa atau panjang jarak terjadi proses difusi. Selama nanti muncul yang namanya ID inset diameter, bukan outset ya, OD itu outset diameter, atau mungkin nanti diameter gitu kan, karena hanya diameter aja nanti kita anggap aja inset diameter gitu kan. Maka kalian kalau muncul ada keterangan diameter maka harus Anda cari luas penampangnya, Anda cari A-nya, sehingga nanti entah itu NA, entah itu J bintang A, Z, atau J bintang BZ, nilainya kan yang satu katakanlah kilogram mol per second, per second ya, per second kali meter kuadrat, itu nanti nilainya kalian kalikan A. Luas penampang lingkaran itu apa? Berapa? Luas penampang lingkaran apa? Kok kangen lali kabeh? Apa rek? Kuadrat ya, Pak? PR kuadrat. PR kuadrat ya Pak ya? Ya, kalau pakai R, oke. Nanti saya gambarkan ya. Kalau pakai D,
pi D kuadrat per 4. Oke. Ya, kalau ini kan A gitu ya. A sama dengan oke, pi, kita tulis pi karena nggak pakai simbol pi kali R kuadrat ya. Kalau yang pakai ini, pakai diameter A sama dengan 1/4 pi oke. D kuadrat. Pi D kuadrat. Oke, ini di kuadrat ya. Anggap ini saya nggak bisa nulis perskripnya di sini. Nah, ya ini maka Anda harus pakai hitungan ini. Jadi kalau selama nanti diketahui diameternya berapa suatu pipa, maka Anda bisa mencari A. Sehingga nanti persamaannya kan katakanlah ketemunya NA. Sorry. Ya, NA. Sama dengan biasanya kan dalam satuannya kilogram mol per second meter kuadrat. Ini kan namanya flux ya, jumlah flux. Saya sudah menyampaikan bahwa flux itu adalah ya semua jumlah yang dibagi dengan luasan penampangnya. Kalau sekarang laju difusi maka sama dengan ya NA kali A, luas penampangnya. Ya, berarti ya NA-nya ini dikali A-nya berapa? A-nya adalah ya tadi kalau kita pakai anu adalah 1/4 pi dipangkat 2. Kalau kita bicara satuan, berarti kan NA-nya tadi ya kilogram mol ya per second meter kuadrat dikali apa? Meter kuadrat. Dicoret. Sehingga laju, kalau kita bicara bukan flux lagi, kita bicara laju, maka persamaan laju atau satuannya laju adalah kilogram mol per second. Ya, jadi itu. Nah, jadi hati-hati juga nanti kalau ada soal yang tanyanya adalah berapa laju difusinya. Ya, jadi Anda ingat ada laju alir dulu kan, laju alir. Ada kecepatan alir, laju alir. Kalau laju kan dikali, kan biasanya semuanya di debit, kali luasannya kan. Nah, itu hati-hati ya. Makanya kalau soal macam-macam itu dimodifikasi macam-macam, nanti jangan bingung nanti. Ya. Jadi selama ini yang kita hitung adalah fluxnya. Tapi kalau ada pertanyaan berapa laju difusinya komponen A, maka harus Anda kalikan luasan penampangnya. Hasilnya tadi NA, itu bisa NA, bisa J bintang A, atau J bintang B. Ini hasil. Ya, kita bisa pakai NA. Nah, itu hati-hati ya. Jadi nilainya ini, katakanlah nanti kita dapat X. Nah, X itu harus kalikan dengan A. Nah, kalau dari satuannya, maka ya tadi ya kilogram mol second per second kali meter kuadrat, ya kita cari ini. Coret, maka tinggal kilogram mol per second. Oke, jadi hati-hati nanti di soal itu akan muncul panjang pipa. Panjang pipa adalah delta Z, ya, dari titik 0 berapa panjangnya, kemudian ada diameter pipa. Itu harus nanti minggu depan kita bahas bersama. Nah, saya kasih tugas hari ini, tapi minggu depan saya akan bahas soal-soal itu.
Kemudian, oke, ini nanti Excel-nya akan saya bagi ke kalian. Saya bagi ke kalian. Nah, nanti bisa kalian pelajari. Kemudian kalian modifikasi juga silahkan. Ya, jadi semoga harapan saya mau memacu kreativitas kalian untuk membenahi atau melengkapi apa yang sudah saya buat itu. Ya memang masih banyak kurangnya, mungkin kurang menarik gitu ya. Tapi tambahkan itu, tambahkan. Oke, Soka udah balik, Soka? Soka udah bergabung lagi, Soka? Soka mana, Soka? Belum ada, Soka. Halo, Soka. Ada? Ini Soka. Keluar lagi, Pak. Ntar saya. Iya. Di Mas Putra lengkap ya ini ya. Soka aja enggak ada ya, Soka ya? Hadir semua, Pak. Ya tinggal Soka ya. Soka Arbi Anggara. Untuk di LMS apakah Zoga sudah absen, Pak? Belum ngecek saya absennya, saya jalannya dulu. Tadi ada Pak, tapi kok keluar masuk. Sepertinya lampu Ya, Zoga masih berlangsung, masih belum selesai. Ya enggak apa-apa. Coba ceknya di absen. Oke, nanti saya lanjutkan dari Cuma. Kemarin saya belum absen yang minggu kemarin itu yang Syahid ya? Soal. Iya. Syahid. Lupa belum Ya, absen. apa wes. Terima kasih, Pak. Juga absen juga jangan lupa loh ya. Karek ngeklik aja lah. Ya jangan lupa ya. Ini sekarang ini Syahid ya belum absen. Ya. Rizwanda belum ya. Iya, Pak, belum absen. Rizwanda, terus Estetika, Istiqomah, banyak belum absen, kok lali rek. Karena kemungkinan ini akan nge-link ke akad ya, absen kalian akan terrecord di sana. Jadi ya jangan sampai kelupaan, terus tak kayak waktu loh ini. Ya jangan lupa ya absennya ya. Jadi tolong selalu nyambangi LMS, walaupun mungkin ya LMS ya mungkin agak sering gangguan pada saat kalian akses di luar, tapi ya cobalah untuk bisa ngecek gitu ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan dari kalian? Nanti saya Jumat ya, saya akan diskusi lagi membahas soal-soal yang mungkin ya yang nanti bagaimana ada contoh-contoh yang menghitung luasannya itu. Oh iya, saya belum bahas ini, bisa waktu ada habis ini. Nanti minggu depan lanjut ya. Jadi yang difusi yang fase cair ya, Wilke Encang ini. Ya ini nanti saya minggu depan aja. Oke, ada sudah ya. Berarti kalau belum ada, saya akhiri dulu pertemuan. Ada lagi mau tanyakan? Pak, itu nanti Excel-nya di-share di LMS kan, Pak? Iya, tak share di LMS, tak share di LMS untuk bantu kalian, biar kalian nanti kalau ujian dan lain-lain sesuai enak gitu ya. Ya tinggal ditambahkan gitu ya, dimodifikasi, tambahkan. Nanti kalau kesulitan mungkin ada protek dan lain-lain ya nanti bukanya proteknya. Oke. Jadi cobalah dimodifikasi yang baik, terus ya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya gitu ya. Gitu. Oke, jadi itu dulu ya dari saya. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas ya atensi kalian dan ya semangat kalian untuk mengerjakan dan ikut kuliah ini, ya, mengerjakan tugas. Tetap itu akan saya nilai dan saya cek gitu ya. Kalau nanti waktunya mungkin saya cek, tapi sudah pastikan bahwa ya kalian ngerti. Walaupun nanti tadi saya ambil sampling beberapa ya, tapi ke depan ya pasti akan lain-lainnya akan saya tanya semuanya. Jadi ya kembali lagi saya ingatkan bahwa ya tetap harus belajar, tetap harus latihan soal. Ya jangan sampai itu kalian tinggalkan. Kalian mementingkan mata kuliah lain, saya paling nggak senang kalau seperti itu. Semua mata kuliah sama pentingnya.
Ya, jadi jangan nanti menganggap remeh apapun. Ya, menganggap remeh satu mata kuliah. Ya. Jadi semuanya penting. Jadi pada saat kita mau kuliah ini persiapkan dengan baik. Kita diskusi dengan baik, optimalkan apa yang Anda tidak paham, ya harus Anda paham. Oke, baik. Jadi itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih. Saya akhiri dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Terima kasih, ketemu lagi ya. Pak. Sama-sama. Oke.